Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys di sekitaran jam 19.21 atau di sekitaran jam 7 malam guys. Dan malam ini saya trading di hari Senin tanggal 16 Juni guys. Dan seperti biasa nanti kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau teknik OMUS, entah itu bouncing ataupun break pullback entry guys. Dan seperti biasa di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market gold USD atau XAU USD guys di time frame H1 guys. Dan di sini mumpung masih open market, jadi kita coba mapping dulu guys, karena di sini belum kita mapping, jadi kita coba mapping dan kita coba analisa guys. Di sini kalau kita perhatikan pergerakan market di sesi Asia tadi pagi, pergerakan market di sini cenderung koreksi. Terus setelah itu pergerakan market breakout ke bawah guys, turun ke bawah, dan di sesi Eropa pergerakan market melanjutkan untuk turun ke bawah guys. Terus setelah itu pergerakan market koreksi lagi guys di area sini, karena di sini tuh ada area support di time frame H1 guys. Jadi di sini pergerakan market mencoba menembus area support di sini. Di sini sebenarnya tinggal kita tunggu antara dia menembus area support di sini atau dia bakalan mantul di area support di sini guys. Kalau dia mantul pasti pergerakan market bakalan ngebreak area resisten di sini guys. Di sini kita coba tandai untuk area SNR di time frame H1. Pertama kita coba tandai area resisten di sini. Terus kita coba tandai area support bawahnya sini guys. Terus kita coba tandai area resisten area sini guys. Dan di sini kita coba tandai, di sini ada area RBS atau resisten become support guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1. Di sini kita coba pindah di time frame M15 guys. Kita coba tandai untuk area base di time frame M15 guys. Seperti biasa kita cari dulu untuk area open marketnya. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 12 kita tandai candle hijau ini guys. Terus di sini kita coba tandai area resisten terdekat dari area open marketnya guys. Kita bisa ambil di candle doji ini. Terus di sini kita coba tandai area support bawahnya guys. Untuk support bawahnya kita bisa tandai di candle hijau ini guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR dan area base di time frame H1 dan di time frame M15 guys. Dan seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau teknik OMUS. Di sini untuk trading plan kita guys. Seperti biasa di sini kita tunggu pergerakan marketnya ini breakout dulu guys dari area zona open marketnya di sini. Apakah pergerakan marketnya ini bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys. Dan di sini seumpama pergerakan marketnya breakout ke bawah, di sini kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break pullback entry guys. Dan seumpama pergerakan marketnya naik ke atas guys, kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup buy di area sini guys.
Jadi kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Jadi sangat simpel sekali. Dan nanti kita juga bisa ambil setup almost nyolong start guys. Kita lihat dari struktur market di time frame M5 dan kita lihat berapa kali pergerakan market di sini tuh meretest area base terdekatnya guys. Di sini kalau kita perhatikan area base support di sini tuh sudah rawan sekali untuk ketembus guys. Karena di sini sudah beberapa kali pergerakan market itu meretest area support di sini guys. Jadi di sini itu sudah rawan sekali untuk ketembus. Nanti kita bisa ambil setup almost nyolong start guys. Tergantung nanti kita lihat struktur market di time frame M5-nya guys. Dan untuk setup bouncingnya guys, di sini kalau pergerakan marketnya nanti naik ke atas, kita bisa ambil setup bouncing di area sini guys. Ketika pergerakan market menyentuh area resisten di time frame H1 di sini. Jadi kita bisa menggunakan setup sell atau entry sell di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup bouncing di area sini. Dan semua pergerakan marketnya turun ke bawah dan kita nggak bisa dapat setup almost di area sini guys, kita bisa ambil setup buy di area sini guys ketika pergerakan marketnya menyentuh area support di time frame H1 di sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup bouncing guys. Jadi untuk setupnya sangat simpel sekali guys. Yang penting di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya, apakah pergerakan marketnya ini bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu guys. Oke, di sini tinggal kita tuh guys. Apakah di sini pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys? Oke. Oke guys, dan di sini saya coba entry sell guys menggunakan lot 0,1 atau 0,10 dengan SL dan TP-nya itu di sekitaran 30 pip untuk SL-nya dan take profit-nya itu ada di 60 pip guys. Dan di sini kenapa kok saya coba entry sell guys? Sebenarnya di sini entry saya ada sedikit kesalahan guys. Harusnya saya entry di area sini ketika satu candle merah ini jadi. Malah tadi saya coba entry di area sini guys. Jadi agak nanggung saya entry-nya guys. Oke, jadi kenapa kok di sini saya coba entry sell? Karena di sini sudah jelas guys pergerakan marketnya. Di sini sebenarnya pergerakan market kan belum nge-break area support di sini. Tapi di sini saya coba entry sell karena di area support di sini tuh sudah beberapa kali pergerakan market itu meretest area support di sini guys. Dan area support di sini tuh sudah rawan sekali untuk ketembus guys. Makanya di sini saya coba ambil setup sell. Dan ketika open market tadi guys, pergerakan market kan di sini turun. Terus dia koreksi di area sini, mencoba meretest area support bawahnya sini. Terus setelah itu membentuk candle merah ini dan harusnya saya coba ambil setup sell di area sini guys. Ketika satu candle merah ini jadi, karena di candle merah ini adalah candle momentum, jadi sangat kuat sekali untuk turun ke bawah guys. Tapi tadi saya ambilnya itu di area sini guys. Oke, kena take profit guys. Dan alhamdulillah entry saya sudah kena TP, sangat cepat sekali. Dan kalau kita cek untuk saldo kita guys, saldo kita sudah berubah menjadi 6.061.000. Kita profit lagi di sekitaran 1.060.000-an guys. Jadi cukup cepat sekali guys kita trading tadi. Kita entry nggak nyampe 10 menit, kita entry cuman berapa menit guys. Sini langsung kena take profit guys. Dan kalau kita bahas lagi tentang tradingan yang tadi ya guys. Sebenarnya kan di sini pergerakan market di sini kan belum nge-break area support di sini, tapi di sini saya coba ambil setup sell karena di sini tuh sudah kelihatan bahwa pergerakan market di sini tuh bakalan nge-break area support di sini guys, karena area support di sini tuh sudah beberapa kali di retest guys. Di sini dia meretest dan di sini sempat meretest panjang sekali guys. Panjang sekali, tapi akhirnya dia naik lagi ke atas. Dan di sini kalau kita lihat di time frame M5 guys, di time frame M5 setelah pergerakan market turun ke bawah, mencoba meretest area support di sini atau area base di sini,
Terus setelah itu pergerakan market koreksi guys, naik ke atas, terus dia turun lagi ke bawah meretest, di sini dia naik lagi ke atas, meretest lagi ke bawah sampai tembus guys di sini. Cuman di sini membentuk sumbu, tapi dia naik lagi ke atas, meretest, dan akhirnya di sini ada candle merah. Di sini adalah candle momentum. Dan tadi harusnya saya ambil setup sell di area sini, entry sell di area sini, malah tadi saya ambil setup sellnya itu di area sini guys. Tapi nggak apa-apa guys, yang penting entry kita sudah kena take profit guys, walaupun tadi entry-nya cukup telat guys. Sebenarnya cukup simpel sekali guys untuk setup Omus nyolong start. Yang penting kalian lihat aja pergerakan marketnya guys, struktur market di time frame M5, dan kalian lihat area base-nya. Berapa kali pergerakan market itu meretest area base terdekatnya, dan kalian lihat struktur marketnya guys. Contohnya seperti ini, ketika pergerakan market turun ke bawah, di sini dia koreksi. Dan di sini kalian tinggal tunggu pergerakan marketnya breakout dari koreksinya ini guys. Ketika dia breakout, baru kalian coba entry sell guys. Jadi cukup simpel sekali guys. Dan alhamdulillah saldo kita sudah berubah menjadi 6.061.000 guys. Kita profit lagi menggunakan setup Omus nyolong start guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas, guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali, guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali, guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan, guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.